Baik, ini sekarang sudah jam setengah 2. Sebagai jadwal kita akan masuk di materi yang ke-6. Ya. Minggu depan kita pertemuan ke-7. Setelah itu UTS, ya, selama 2 minggu. Baru kemudian kita akan lanjut di materi selanjutnya setelah UTS. Ya. Saya akan coba panggil sekalian mengecek untuk suara saya, apakah jelas apa tidak. Ini saya nggak tahu, biasanya Bu Pri itu ke kampus ya kuliahnya. Sekarang kuliahnya di bawah itu, saya nggak berani campur karena suaranya saling terganggu. Saya di atas kadang-kadang agak terganggu sinyalnya. Saya akan cek satu persatu, kalau ada yang tidak dengar gara-gara suara saya akan ganti dengan handphone ya. Sinyalnya yang di atas agak nggak baik. Oke, Emanuela Adelia kalau nggak salah. Hadir Bapak. Oke, suara saya lumayan terdengar apa putus-putus? Terdengar jelas Pak. Oke, matur nuwun. Calvin Putra. Hadir Bapak. Oke, siap. Oh, itu ada duduknya, terdengar ada duduknya. Ada duduk ya, lumayan terdengar. Apa itu duduk itu bahasa Indonesia apa ya? Petir ya, petir. Petir tapi belum hujan. Dimas Prapto. Dinas Prapto, bukan Prapto ya. Hadir Bapak. Pratomo, ya, oke. Armel Novelia. Nah, ini suara saya yang terdengar. Rizka Kurota. Hadir Pak. Oke. Sri Dewi Afri. Hadir Bapak. Nih, oh ya, oke. Christopher. Hadir Pak. Ya, oke. Sahisnu. P. Jalu. Oke, enggak terdengar suara saya. Andri Putri. Hadir Pak. Oke. Radhika Gandhi. Hadir Pak. Oh ya, oke. Hakan Malika. Oh, suara saya enggak terdengar. Paradipa Prim. Hadir Pak. Ya, oke. Haris Tiati. Hadir Pak. Oke. Ini angkanya 56 dikurangi 1, 55 ya. Marcelia dia. Marceli dia. Hadir Bapak. Oke. Pascal Yusda. Hadir Pak. Oke. Anak Agung. Hadir Pak. Ya, saya kemarin salah ya. Saya kira cowok Anak Agung Putri. Sekarang sudah enggak salah. Saya enggak akan tebak-tebak. Satu lagi coba. Oh, sudah mentok ya. Sekarang di posisi 55 enggak apa-apa. Saya akan print screen dulu untuk laporan. Oh, 57 ya. 57 berarti 56. Oke. Saya akan share materi untuk ke minggu ke-6 dan ke-7. Minggu ke-6 ke-7 ini ya ceritanya. Lihat di minggunya. Saya nanti tolong ditegur kalau suaranya hilang. Saya akan ganti dengan jaringan yang lain. Oke. Supaya cepat saya akan. Oke. Di minggu kemarin kita sudah diskusikan terkait dengan apa yang harus diukur di lapangan pada saat kita akan melakukan pemetaan secara terestris ya. Ada jaring kontrol atau untuk terestris biasanya diukur dengan poligon ya. Kemudian ada water passing untuk beda tingginya. Kemudian untuk pengukuran detailnya yaitu dengan pengukuran tachimetri.
tachimetri. Yang diukur ya hanya jarak, sudut, healing ya, sudut horizontal, sudut vertikal, jaraknya dari bacaan rambu atau bacaan rambu atau mistar. Kalau pakai teodolit digital, ya jaraknya langsung dibaca di teodolit tersebut. Kemudian hasil pengukuran sudut juga langsung dihitung koordinatnya oleh teodolit tersebut ya. Alat-alat yang baru sekarang sudah seperti itu. Bahkan yang lebih baru lagi yang sudah dikenalkan di pasar tapi belum sampai di kita itu di teodolitnya sudah dipasang GPS ya. Seperti handphone yang kalian punya, itu masing-masing handphone sudah ada receiver GPS-nya. Sehingga posisi kalian dari manapun bisa dideteksi. Nah, kalau di alat ukur itu GPS-nya dengan ketelitian fraksi mili, ya, sehingga bisa untuk membuat peta skala 1000 atau skala lebih besar lagi. Untuk keperluan konstruksi teknik sipil itu sangat-sangat membantu. Di minggu ke-6 ini materinya terkait dengan pemetaan topografi skala besar. Peta situasi ini yang spesifik digunakan oleh teman-teman teknik sipil untuk konstruksi jalan, jembatan, bendungan, pelabuhan dan seterusnya itu menggunakan peta skala besar. Perencanaannya bisa saja menggunakan peta skala kecil, sedang, tapi di dalam pelaksanaannya kalau sudah sampai ke detail engineering dan konstruksi itu sudah menggunakan peta skala besar. Membuat pengukuran terrestrial untuk pembuatan peta situasi atau peta topografi. Peta topografi memang seringkali digunakan untuk menyebut peta skala kecil ya. Peta topografi skalanya biasanya 25.000 ya. Tapi kalau yang skala besar itu nyebutnya jadi peta situasi. Ini angkanya sudah naik 62, saya print screen dulu. Sebentar. Jumlah pastinya enggak tahu. Oke. Ya, jadi kalau untuk peta skala besar itu biasanya disebut dengan peta situasi ya. Kalau untuk perencanaan pakai peta topografi atau peta rupa bumi kalau yang produksinya PIG. Tapi kalau untuk perencanaan detail itu teman-teman minta dibuatkan peta situasi. Ini skalanya skala besar. Ini contoh situasi lapangan pada saat melakukan pengukuran terrestris untuk pembuatan peta situasi ya. Karena skalanya besar sehingga jarak antar detailnya pun juga sangat rapat ya, relatif rapat ya. Semakin besar skalanya, jarak antara detail yang harus diamati di lapangan ini jaraknya semakin dekat ya. Ini contoh petanya UGM ya, contoh petanya UGM ya. Ini kalau kita petakan secara terrestris ya, baik apa yang ada unsur-unsur planimetri, unsur tinggi yang ada di kampus UGM ini nanti akan bisa diperoleh peta situasi kampus UGM ya, bisa dibuat skala 500 atau skala 1000 atau skala yang lebih besar lagi ya. Untuk perencanaan kadang-kadang, bukan untuk perencanaan, untuk konstruksi tidak menutup kemungkinan ya, seringkali diminta skala 200 sampai. Nggak tahu ya kegunaannya apa, tapi seringkali diminta sampai skala 200. Yang dimaksud detail planimetri itu ya misalnya bangunan, jalan, ini ada saluran, di dekat lembah itu kan ada sungai yang tembus ke selatan sampai ke Kalimambu ini ya. Kalimambu itu sekitar Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa ya di selatan sana.
Kemudian kalau detail tingginya, ya semua unsur-unsur ketinggian yang ada di sini, yaitu ketinggian topografinya, ketinggian permukaan tanahnya, yang nantinya akan digambarkan dalam bentuk garis kontur. Yang planimetri digambarkan dalam simbol garis-garis, ya kalau bangunan ya garis menghubungkan antara tepi-tepi bangunan, kalau jalan ya garis yang menghubungkan tepi-tepi jalan ini sehingga akan membentuk jalan. Ya. Tapi kalau tinggi adalah data-data titik tinggi yang diamati menyebar di permukaan tanah ya di daerah yang dipetakan sehingga nanti bisa digambarkan garis konturnya, garis yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama. Lapangan sepak bola ini kalau nggak salah, ya ini juga termasuk detail planimetri. Nah, ini di dekat lembah ya, ya betul. Kalau dulu lapangan sepak bolanya di selatannya Geraha Sabah ini ya. Dulu awal-awal jadi dosen ya sering main di sini ya dengan mahasiswa main bola. Ini saja sebagai gambaran. Jadi semua objek yang harus diambil, dipetakan, itu diukur secara tasimetri di lapangan. Ini biasanya pemberi pekerjaan itu akan menentukan ya, objek planimetri apa saja yang harus dipetakan, harus digambarkan. Ya. Selain jalan, bangunan, apalagi ya unsur-unsur air, sungai, saluran, ya, tiang-tiang lampu ya, tiang-tiang listrik itu seringkali juga diminta. Ya. Kan sudah saya katakan, sudah saya contohkan, kadang-kadang pohon dengan diameter ukuran sekian itu harus digambarkan di peta ini. Ya. Harus digambarkan di peta ya. Mungkin diameter 20 cm ke atas ya. Kalau yang 20 cm ke bawah barangkali tidak perlu dipetakan. Jadi sesuai kebutuhan si pengguna. Si perencana itu memerlukan data tersebut enggak untuk keperluan perencanaan. Ya. Beberapa contoh pekerjaan teknik sipil yang memerlukan peta skala besar yang diukur secara terestris, yaitu desain dan konstruksi jalan jembatan. Ya. Ini memerlukan peta skala besar. Nanti kalian akan tahu persis ya, skalanya berapa untuk keperluan ini. Kalau nggak salah 500 ya. Nah, 500 biasanya. Kemudian desain dan konstruksi saluran irigasi, relokasi alur sungai. Ini juga perlu peta skala besar. Ya. Desain dan konstruksi bendungan, desain dan konstruksi pembangunan gedung perumahan, desain dan konstruksi jalur transmisi tegangan tinggi dan gardu Indo. Ini juga memerlukan peta situasi skala besar. Desain dan konstruksi pelabuhan, desain dan konstruksi bandara. Ini juga perlu pelabuhan, perlu peta skala besar ya. Dulu waktu Pak Taufik itu dosen di teknik sipil, itu dapat pekerjaan pengembangan bandara Sepinggan, Balikpapan. Ya, Pak Taufik itu yang punya pekerjaan. Saya pernah diminta untuk koordinir untuk pemetaan situasi. Tapi syaratnya harus di lokasi, sehingga saya tidak bisa mengerjakan ya. Jadi dosen pekerjaannya itu utama mengajar, kalau harus standby di Sepinggan Balikpapan sana nanti meninggalkan pekerjaan utama. Ini beberapa contoh ya, contoh pekerjaan teknik sipil yang memerlukan peta skala besar. Ini naik 57 saya printin dulu. Oke. Data topografi yang diperlukan pada kegiatan sipil yaitu peta topografi. Kalau untuk skala besar seringkali disebut peta situasi. Nggak usah risau ya, nanti kalau memerlukan peta
untuk keperluan konstruksi ya boleh menyebut peta topografi atau peta situasi. Tapi yang lebih utama adalah menyebut skalanya ya. Untuk pekerjaan rencana jembatan atau konstruksi jembatan, jalan, bendungan, pelabuhan itu kalian nanti perlu peta skala berapa itu nyebutnya skala ya. Nyebut petanya boleh peta topografi, peta situasi, tapi yang utama skala. Ya, saya minta dibuatkan peta skala 500 misalnya. Karena apa namanya untuk perencanaan alinemen horizontal vertikal atau perencanaan peta titik-titik konstruksi itu harus teliti misalnya, harus dibuatkan peta skala 1000 atau 500 itu disebutkan skalanya. Dan interval kontur biasanya setengah meter. Interval kontur itu biasanya skala dibagi 20. Jadi kalau skala 1000 ya setengah meter. Kalau skala 500 seperempat meter interval konturnya. Ya. Dan selain peta itu diperlukan profil memanjang dan melintang, long section dan cross section untuk pekerjaan tanah. Jadi utamanya untuk jalan, long section biasanya untuk jalan, untuk sungai, tapi juga meskipun luasan ya seperti bandara itu juga ada ukuran long section dan that P7 throughout. barusan putus ya. Saya akan ganti dengan handphone saja. Coba, oke. Saya ganti jaringan sebentar. Saya takutnya putus lagi. Oke. Suara saya sudah terdengar lagi? Oh, masih putus ya. Sebentar. Chandrati Utama. Dimas, Dimas. Oh, dengar ya, oke. Armel, Novelia. Nada Gitalia. Iya, Pak. Oh ya sudah, ada yang dengar, ada yang tidak. Tapi saya sudah ganti dengan jaringan, ya pakai jaringan di handphone. Saya akan share lagi materinya. Oke, tadi sudah sampai di mana ya saya share. Mudah-mudahan sudah nggak terganggu lagi. Oh, sampai di sini ya. Jadi meskipun untuk pekerjaan bandara itu juga ada pekerjaan long section, cross section biasanya, terutama untuk ya di sana kan juga ada rencana jalan, rencana apa namanya, landasan pacu dan seterusnya. Pekerjaan long section, cross section selalu ada. Jadi utamanya ini ada peta skala 1000 atau skala lebih besar, kemudian juga gambar profil memanjang dan melintang. Ini untuk saluran irigasi, ini sangat penting karena saya pernah mengerjakan jaringan irigasi tersier di Sragen
seluas 5.000 hektar. Ya, ada pekerjaan cross section, long section di rencana jaringan irigasi tersier. Ya, saya pernah mengerjakan itu di tahun 80 ya, saya masih di tahun ketiga. Saya angkatan tahun 77, tahun 80 saya dapat borongan ya, memetakan di rencana irigasi tersier di Sragen. Kalau dulu itu kuliah boleh tidak boleh, yang penting ujian. Kalau sekarang harus kuliah minimum berapa persen? 75% kalau nggak salah, ya baru boleh ujian. Kalau dulu itu dosennya aja jarang ketemu ya. Jadi ya itu tadi ya, mahasiswa itu lebih pinternya karena banyak di luarnya. Ya, banyak di luarnya, banyak bekerjanya sehingga lebih banyak belajarnya dengan dunia langsung ya. Ya, ada pekerjaan long section, cross section ya, terutama untuk pekerjaan irigasi ini sangat-sangat penting ya. Jangan sampai konstruksi saluran itu tidak mengalir ya, sehingga ada pekerjaan long section, cross section untuk memastikan semua saluran itu airnya mengalir ya, tidak tingginya ada di sana. Ini contoh situasi relokasi sungai atau jalan. Ini ada jalan atau sungai, kemudian di relokasi. Ini kalau di sungai namanya normalisasi ya. Seringkali jadi normalisasi. Normalisasi itu bisa membuat jalur lebih pendek ya, sehingga salurannya lancar ya. Atau ya dengan melebarkan atau memperdalam saluran sungainya ini ya. Kalau jalan ya dengan cara memotong ini, membuat supaya lebih ringkas jalannya. Kalau kalian pernah ke Jogja dan pernah naik ke Wonosari, itu ada jalan yang dipotong seperti ini. Ya, ini ada namanya belokan Ilung Petro atau tanjakan Ilung Petro, itu dipotong ya, diluruskan jalannya. Di Bojonegoro itu ada proyek pelurusan sungai ya, dari sungai yang tadinya belok diluruskan ya, supaya ya tadi salah satunya untuk memperlancar aliran sungai sehingga menghindari terjadinya banjir dan seterusnya. Ini contoh pekerjaan pemetaan situasi untuk relokasi sungai atau jalan. Ya. Yang dipetakan ya daerah ini. Ya. Ini dipetakan, diukur secara situasi sehingga planimetri tingginya diketahui, sehingga bisa direncanakan jalan ini atau saluran sungai ini, ya sehingga harus dikeduk berapa dan seterusnya. Ini pekerjaan-pekerjaan teknik sipil, kalian beritahu. Ini pengukuran situasi ya, contoh di poin yang lalu ini ada gambar ini ya, pengukuran situasi satu kawasan ya, ada jalannya, ada rumahnya, ada pohonnya, ada sungainya, ini semuanya harus dipetakan, harus digambarkan di peta. Semua objek planimetri dan objek tinggi itu harus digambarkan dalam peta ya, dalam peta. Nanti kalau dari teman sipil barangkali ada pekerjaan yang lainnya yang terkait dengan pekerjaan itu. Kemudian rencana jembatan, misalnya ini ada jalan, ini ada jembatan, perlukan untuk perencanaan peningkatan jembatan, yang lainnya itu juga diperlukan peta situasi di daerah sekitar di perencanaan ini. Berapa lebar berapa luasan yang harus dipetakan, itu teman-teman teknik sipil juga yang lebih tahu. Ya, jadi biasanya kita diminta 1 kilo ke arah hilir, 1 kilo ke arah hulu. Ya, kemudian
Kemudian lebarnya dari sungai biasanya juga diminta 500 meter, 500 meter atau berapa ya, tergantung dengan konstruksi jembatan yang akan dibuat atau lebar jembatan barangkali ya, yang akan dibuat ya. Ini berapa luasnya ini teman-teman teknik sipil. Nanti pada saat kalian sudah belajar tentang ini akan tahu berapa yang harus dipetakan ya, berapa luasnya yang harus dipetakan ya. Iya. Putus laginya bukan karena jaringannya yang nggak baik. Kalau pakai tethering itu memang harus ada perintah continue itu ya. Nggak lupa, saya continue ya. Berarti putus bentar. Dan ini akibatnya presentasinya juga putus. Akan saya share lagi. Minggu depan saya ke kampus saja ya. Saya nggak tahu kalau istri saya juga mengajar siang hari ini. Oke, mudah-mudahan suara saya bisa didengar ya. Saya tidak melihat. Oke, baik ya. Jadi untuk perencanaan jalur transmisi tegangan tinggi, ini kan juga pekerjaan kalian untuk memasang memang kebutuhannya PLN, tapi yang mengerjakan jalur ini juga teman-teman dari teknik sipil, dari geodesi yang membantu memetakan sepanjang jalur itu sehingga diketahui topografinya ya, kalian nanti bisa menentukan letak tiang-tiang ya, tiang-tiang konstruksi tinggi ini strukturnya ya seperti itu ya. Saya tidak belajar ya, tidak begitu banyak belajar. Yang tahu persis struktur konstruksinya supaya kuat ya, supaya kuat dibebani dengan kabel tegangan tinggi itu kalian yang bisa menghitung ya. Saya tidak bisa. Tahapan pemetaan topografi skala besar secara drastis ada beberapa tahapan. Yang pertama survei lapangan. Survei lapangan itu dari pengukuran titik kontrol kerangka peta ya, kemarin kita sudah singgung ya, pengukuran titik-titik kerangka peta yang diukur dengan metode poligon dan waterpass. Poligon untuk XY, waterpass-nya untuk Z. Kemudian pengukuran titik detail topografi dengan cara tachimetri ya. Titik detail topografi itu ya bisa yang planimetri ya, bangunan, yang jalan, sungai ya, unsur-unsur planimetrinya. Unsur tingginya ya tinggi permukaan tanah ya. Tinggi permukaan tanah harus diukur supaya nanti bisa digambarkan topografinya. Kemudian pekerjaan pengukuran profil panjang dan profil melintang ya, dengan waterpassing atau dengan tachimetri. Jadi untuk keperluan pengukuran profil panjang dan melintang itu juga ada pengukuran khusus ya, lepas dari pekerjaan pemetaan ini. AB ini untuk pemetaan, C ini untuk pembuatan profil memanjang dan melintang.
Kita pernah dimintai tolong ya untuk perencanaan awal itu rencana trase jalan itu profil panjangnya cukup dari peta rupa bumi ya. Pakai peta rupa bumi yang ada di PIG itu di rencana kasar ya, rencana itu profil panjang, profil melintangnya masih bisa digambarkan, tapi hanya untuk rencana awal ya, prasurvei biasanya. Nah, kemudian kalau sudah mulai konstruksi memang di sepanjang jalur yang sudah ditentukan itu harus dilakukan pengukuran ya, pengukuran terestris ini. Yang kedua, pengolahan data. Hasil ukuran lapangan dihitung ya. Dihitung koordinat kerangkanya dari pengukuran poligon. Di tugas kemarin ada cara menghitung poligon ya, untuk menghitung koordinat titik kerangka peta ya. Ada perhitungan poligon, yang tugas kedua ada perhitungan waterpass ya, sehingga koordinat X-nya diketahui, koordinat Z-nya diketahui. Ya. Kemudian perhitungan koordinat detail topografi. Nah, kemarin di tugas yang pertama kemarin, di tugas ketiganya adalah perhitungan koordinat titik-titik tachimetri itu ya. Kalian harus belajar menghitung, meskipun nanti kalian tidak akan melakukan kegiatan ini, karena ini belajar ya, kalian boleh ikut tahu lah. Nanti kalian paling hanya mengawasi sama meyakinkan data yang disajikan oleh teman-teman surveyor itu betul. Nah, supaya tahu ya, tahu caranya menghitung ya, paling tidak kayak. Jadi tugas yang kemarin 1, 2, 3 itu ya tugas ini kita nggak ngukur dan karena memang ada pada sorry. Kalau ini ya belajar untuk menghitung ya dari data yang ada. Kemudian setelah datanya diolah, digambarkan. Gambar kerangka peta dulu, ya titik-titik poligonnya digambarkan. Kemudian dari titik-titik kerangka peta digambarkan detailnya. Kan detail itu dikatakan dari kerangka peta. Jadi setelah kerangka peta digambarkan di kertas gambar, sekarang sudah digital ya, nggak perlu kertas gambar ya. Pakai komputer gitu, titik detailnya juga langsung digambarkan dengan komputer ya. Sehingga nanti bisa di planimetrinya peroleh, konturnya juga bisa dilakukan interpolasi dari data hasil hitungan ya, data-data tinggi permukaan tanah hasil hitungan nanti bisa dibuat garis konturnya. Juga termasuk penggambaran profil memanjang, profil melintang. Ya, ini nanti biasanya kaitannya untuk rencana alinemen jalan atau rencana saluran, ini ada pekerjaan cut and fill ya. Ada yang ditimbun, ada yang digali supaya alinemen vertikalnya jalan itu sesuai. Kalau saluran ya berarti salurannya nanti bisa mengalirkan air ya kaitannya. Kemudian survei kerangka kontrol horizontal pemetaan skala besar. Ya, KKH itu singkatan dari kerangka kontrol horizontal. Maksudnya planimetri ya, survei kerangka planimetri. Biasanya dilakukan dengan metode poligon. Ya. Kita kemarin sudah jelaskan dan sudah berikan contoh data untuk dihitung. Kemudian poligon yang dipakai biasa poligon berbentuk tertutup ya. Kemarin kita sudah jelaskan ada poligon tertutup yang titik 1 sampai 10 itu poligon tertutup, atau poligon terikat. Poligon terikat contohnya di titik 11 ya. Titik 11 itu diikatkan ke poligon nomor 1 dan nomor berapa itu ya, sudah berada. Tergantung kondisi lapangan. Jadi mau dibuat tertutup atau terbuka itu tergantung kondisi lapangan. Ya, tergantung kondisi lapangan. Kalau daerahnya memanjang, ya memanjang, misalnya rencana jalan misalnya, ya poligon terbuka nggak apa-apa. Tapi kalau daerahnya berbentuk luasan untuk rencana pelabuhan, rencana bendungan, bentuk luasan ya, itu menggunakan poligon tertutup. Mulai hujan ya.
Bila daerah yang dipetakan cukup luas, dibuat poligon-poligon tambahan yang diikatkan ke poligon utama. Jadi misalnya daerahnya sangat luas, misalnya rencana bandara, ya, luas ya, atau rencana bendungan misalnya sangat luas. Itu selain poligon tertutup juga bisa dibuat poligon-poligon tambahan, ya, poligon anakan, supaya semua detail bisa dijangkau. Karena tujuan dari kerangka itu untuk mengukur detail-detail objek-objek yang harus digambarkan. Jadi jarak antara titik kerangka dengan objek yang akan diukur harus terjangkau oleh alat, ya. Sehingga selain poligon tertutup bisa ditambahkan dengan poligon-poligon anakan. Yang penting semua detailnya bisa diukur. Kemudian survei titik detail topografi dilakukan cara metode tachimetri. Kemarin juga sudah dijelaskan. Yang diukur apa, ya. Kemudian cara menghitungnya ada di tugas itu. Yang diukur adalah bacaan rambut, sudut horizontal dan sudut vertikal, ya. Sehingga nanti bisa dihitung koordinat dari titik-titik detail atau titik-titik objek. Nah, titik-titik detail diukur dengan cara tachimetri, ya. Yang diukur apa kemarin kita sudah berikan, nanti hasilnya adalah koordinat titik-titik detail, ya. Sehingga titik-titik detail atau titik-titik objek di lapangan itu nanti bisa digambarkan di peta karena koordinatnya diketahui. Detail topografi itu terdiri dari objek alam, sungai, hutan, batas kebun, dan lain-lain. Ini objek alamiah, ya. Bukit, ya, termasuk objek alamiah. Sedangkan objek buatan, ya, jalan, jembatan, gedung, saluran irigasi, beda dengan sungai, ya. Saluran buatan manusia ini termasuk objek atau detail topografi yang harus digambarkan. Jadi dalam menentukan objek apa yang harus digambarkan di peta itu nanti teman-teman teknik sipil yang menentukan, ya. Biasanya saya dibuatkan peta skala 500 misalnya, objek-objek yang harus digambarkan, ya, untuk objek alamnya apa saja dengan persyaratan seperti apa, misalnya saluran irigasi yang lebarnya sekian harus digambar misalnya. Kalau di perkotaan kan ada saluran saluran air itu, ya. Kadang-kadang ada yang minta saluran air harus digambarkan, ya. Termasuk diketahui kedalamannya, ya. Seringkali harus diminta digambarkan dan diberikan informasi kedalaman saluran. Yang listrik kadang-kadang semua juga harus digambarkan, harus masuk di sana. Jadi ini detail yang dipetakan ini biasanya yang memberi pekerjaan, yang menentukan. Objek buatan manusia apa aja yang digambar, objek alamiahnya apa aja yang harus dipetakan. Ya. Kemudian metode tachimetri, kemarin sudah singgung. Metode untuk mengukur jarak dan beda tinggi antar titik dengan alat teodolit. Ya, di gambar-gambar akhir kita sudah jelaskan mengukur jarak dan beda tinggi antara dua titik dengan alat teodolit. Alat yang dipakai teodolit dan rambu mistar ukur. Ya. Ini juga di slide kemarin yang terakhir ini sudah ada ini. Biasanya dipakai untuk mengukur titik-titik detail topografi. Ya, tadi sudah jelaskan. Titik detail topografi diukur dengan metode tachimetri. Ya, gambarnya sudah ada di pertemuan yang lalu. Nah, yang penting ini, kerapatan ukuran detail topografi tergantung pada skala peta yang akan dibuat. Ya. Semakin besar skalanya, semakin rapat titik-titik detail yang diukur. Ya, jadi kalau skalanya semakin besar,
titik-titik yang harus diukur di lapangan semakin rapat. Ya. Jadi biasanya memang biayanya tidak menjadi lebih murah ya. Kalau permintaannya skala besar ya biayanya akan semakin besar. Karena dengan kerapatan detail yang semakin rapat ini pekerjaannya kan jadi lama. Ya, lama di lapangannya karena banyak detail yang harus diukur. Kedua, tergantung dari kondisi medan. Medan yang topografinya bervariasi atau padat penduduk dan infrastruktur makin rapat titik detail yang akan diukur. Ya, semakin banyak detail planimetrinya berarti banyak pekerjaan yang harus dilakukan di lapangan. Jadi, kondisi medan yang rapat ini juga menyebabkan titik detail yang harus diukur semakin banyak, ya, semakin banyak. Biasanya kalau di pekerjaan rencana jembatan, ya, jembatan biasanya kan sudah ya ada yang baru di luar daerah keramaian, tapi kalau yang untuk peningkatan jembatan biasanya daerah rapat penduduk ya, sudah kiri kanan rumah dan seterusnya. Ini jadi kendala yang harus diselesaikan di lapangan. Ya. Pengukuran titik detail objek itu dilakukan dari titik poligon. Ya. Titik poligon itu titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini titik poligon. Nah, titik detail itu diukur dari titik poligon. Jadi dari titik poligon didirikan alat teodolit ini untuk mengukur ke arah titik-titik detail, ya. Ke arah gedung, ke arah titik tinggi, ya, ke arah objek yang lainnya, ya. Itu mengukurnya dari titik poligon. Sehingga untuk perhitungannya ya menunggu setelah hasil perhitungan koordinat titik poligon selesai baru bisa digunakan untuk perhitungan koordinat titik-titik detail ini. Contohnya ada detail sungai. Ini dari titik 4 diukur titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga ini bisa digambarkan sampai sana. Ya, dari titik 8 diukur 1, 2, misalnya, sehingga sungainya nyambung. Dari titik 1 diukur sehingga nanti sungai ini bisa tergambarkan di peta. Sisi ini diambil dari titik 7, 6, dan 5. Dari titik 5 diamati beberapa titik sungai. Ya. Dari titik 6 juga beberapa titik sungai diamati. Dari titik poligon 7 juga diamati titik-titik sungai yang ada. Sehingga sungai ini nanti di peta juga bisa digambarkan. Ya. Contoh pengukuran lain yaitu semua permukaan tanah diukur tinggiannya sesuai dengan kerapatannya. Jadi ini diamati tingginya berapa, di sini berapa, di sini berapa. Didirikan alat untuk mengetahui titik tingginya sehingga nanti bisa ditarik garis kontur. Ya. Ini contoh detail gedung ini ya, dari titik 2 diamati titik C dan D. Dari titik 8 diamati sini, dari titik 3 ketemu ini sehingga gedung ini bisa digambarkan di peta. Ya. Dari hasil pengukuran kemudian dihitung, contoh hitungannya ada di tugas yang kemarin. Ya. Kalian kerjakan, pokoknya kerjakan tugas itu. Ya. Saya nggak tahu, kelihatannya di soal UTS atau di UAS itu nanti akan keluar hitungan. Ya. Kalau kalian pernah menghitung, itu tidak ada kerisauan untuk menghitung ulang ya. Kalau tugas kalian boleh kerjasama dan boleh tanya, barangkali satu kos dengan anak geodesi boleh aja tanya langsung ke anak geodesi ya. Untuk penggambaran peta diawali dengan plotting koordinat titik kerangka peta ya, titik poligon yang sudah dihitung kemudian diplot koordinatnya ya di atas kertas gambar. Kalau sekarang ya di atas AutoCAD ya, di data digital ya, sekarang tinggal digambarkan pakai
menggunakan AutoCAD atau dengan menggunakan, kalau di sipil itu ada Civil CAD namanya. Kalau di di geodesi ada CAD map ya, AutoCAD untuk pemetaan. Jadi sudah tidak perlu penggaris, kertas, penghapus, itu sudah nggak perlu ya, digambarkan dengan digital dari data koordinat. Kemudian dari titik-titik kerangka peta yang sudah di-plot ini, di-plot titik-titik detail yang diukur dari titik kerangka peta, titik yang dimaksud ya, baik planimetri maupun tingginya ya. Planimetrinya seperti tadi, batas sungai, titik detailnya apa saja ya, nanti digambarkan titik-titiknya, sehingga kalau titik-titik tersebut disambungkan akan tergambar sungainya ya. Dan juga titik-titik tinggi ya. Selain titik planimetri juga digambarkan titik-titik tingginya. Fungsi dari titik tinggi ini untuk keperluan ini penggambaran garis kontur ya. Dari titik tinggi yang diketahui bisa digambarkan garis konturnya ya, garis dengan ketinggian yang sama. Untuk plotting kerangka peta ada dua metode. Yang pertama metode koordinat. Jadi hasil hitungan koordinat langsung diplot. Ya, di plot koordinatnya. Koordinat titik A 100,200, titik B 300,600 itu tinggal diplot koordinatnya. Digambarkan pada skala yang ditentukan. Kalau skala 1000 ya digambarkan pada skala 1000. Kemudian juga bisa dengan metode grafis. Ini dulu yang masih pakai kertas gambar bisa dilakukan dengan metode grafis ini. Ya. Jadi digambarkan, kemudian ini ya metode grafis seperti ini. Ya, titiknya digambarkan, kemudian kan dari perhitungan ada kesalahan. Nah, kesalahannya tinggal ditutup seperti ini. Dari aksen dibawa ke A. Ya, dibuat garis sejajar arah ini ya, dari sini ya garis sejajar arah sana sehingga ketemu titik-titik poligon tertutupnya ini ya, ABCD barunya ya. Pergeserannya seberapa ya dihitung berdasarkan ini ya, berdasarkan jarak ini ya. Aksen berapa berarti FF ini berapa, EE ini berapa, DD aksen berapa, CC aksen ya, pakai perbandingan linear ya, jarak dibagi jarak sama dengan tinggi dibagi tinggi. Jadi kalau dari A sampai A itu jaraknya berapa, kesalahannya berapa. Jadi kalau dari jarak A sampai F ini kesalahannya berapa, dihitung ya. Jarak ini dibagi jarak ini sama dengan ini dibagi ini. Ini tahu, berarti ini bisa dihitung. Sehingga ini bisa digambarkan titik F-nya. E juga bisa digambarkan, B juga digambarkan, C bisa digambarkan, sehingga poligon biru yang sudah menutup ini bisa digambarkan. Tapi ini sudah tidak dipakai ya. Sekarang sudah pakai digital, jadi biasanya langsung pakai koordinat. Kemudian penggambaran titik detail topografi dengan cara tadi ya. Setelah titik poligonnya digambarkan, titik detail misalnya titik A digambarkan dari titik 1 ya, jaraknya berapa, azimutnya berapa sehingga ketemu titik A ya, titik di sini. Kemudian titik sudut ini diukur dari titik 2. Azimutnya berapa, jaraknya berapa, ketemu titik ini. Ini azimutnya berapa, jaraknya berapa, ketemu titik ini. Sehingga sisi ini sudah bisa digambarkan. Titik ini diukur dari titik poligon 3, azimutnya berapa, jaraknya berapa, ketemu titik ini. Demikian juga titik ini ya, dari titik 4. Sehingga kalau titik-titik ini sudah digambarkan, bisa dihubungkan ya. Ini adalah bangunan A ya, bangunan A bisa digambarkan ya. Ini cara penggambaran detail planimetri ya.
Sama, kalau sungai kan jika sungai yang berkelok-kelok kan juga diamati dari banyak titik ya, sehingga nanti setelah titik-titik digambarkan bisa dihubungkan menjadi sungai ya, bukan yang lainnya. Oke. Kemudian untuk penggambaran kontur ya. Kontur itu definisinya adalah garis yang menghubungkan titik-titik yang mempunyai ketinggian yang sama dari suatu bidang referensinya mean sea level ya. Untuk peta itu titik nolnya adalah mean sea level. Interval kontur adalah beda tinggi antara dua garis kontur ya. Antara dua garis kontur itu namanya interval kontur ya. Interval kontur pada umumnya ditentukan 1/2000 kali angka penyebut skala dalam meter, 1/2000 dalam meter atau 1/20 dalam senti ya, sama aja ya. Tadi saya sebutkan 1/20 dalam senti. Sorry, barusan putus, nggak tahu putusnya apa ya. Oke, sorry, ini tadi putus lagi ya, saya share lagi. Maaf, ini tadi putus lagi. Padahal jaringan saya tidak putus ya. Nggak apa-apa. Ya, jadi untuk peta, untuk kontur interval itu 1/2000 kali angka penyebut skala dalam meter. Contohnya ini tadi. Ya. Untuk peta skala 50.000 rupa bumi, ini skala interval konturnya adalah 50.000 bagi 2000, 25 meter. Ya. Jadi kalau membuat rencana trase jalan, ini ya terlalu kasar ya. Interval konturnya 25 meter itu terlalu kasar ya. Tapi untuk rencana trase tidak ada masalah ya. Kelihatannya nggak ada masalah. Nanti pada saat kajian di materi perencanaan jalan, kelihatannya ini nanti akan kalian peroleh ya. Untuk rencana trase pakai peta rupa bumi skala 50.000 itu seperti apa? Atau mungkin kalau tidak salah boleh pakai 25.000 ya. Kalau 50.000 barangkali terlalu kecil. Kalau 25.000 interval konturnya 12,5 meter ya. Mungkin masih bisa untuk rencana awal, rencana trase. Kemudian angka interval kontur hanya tidak pecahan di dalam angka penuh ya, 1 meter, 5 meter, 2 meter. Kalau toh pecahan ya 0,25 meter, 0,5 meter ya. Untuk skala 1000 0,5 meter. Untuk peta skala 500 intervalnya 0,25 meter. Nah, cara penggambaran kontur adalah dengan cara interpolasi linier ya. Cara menggambar kontur adalah dengan interpolasi linier. Kalau dengan cara digital, ya si software itu sudah melakukan interpolasi linier sehingga akan tergambar garis kontur yang dimaksud. Tapi kalian harus coba untuk menggaris secara manual. Nanti ada tugasnya untuk menarik garis kontur. Sifat kontur merupakan garis yang kontinu, ya, tidak patah-patah maksudnya. Garis ketinggian itu tidak patah-patah, tidak berpotongan. Ya, tidak ada ketinggian yang sama berpotongan di suatu tempat, tidak bercabang, ya, tidak ada data ketinggian yang bercabang, tidak bersilangan, ya, berpotongan atau bersilangan. Bila jarak antar garis kontur semakin jarang, berarti daerahnya semakin datar. Ya. Kalau
kalian perhatikan peta rupa bumi, peta topografi di daerah pantai, itu garis konturnya semakin jarang ya. Tapi kalau lari ke pegunungan ya, misalnya dari pantai selatan langsung ke Gunung Kidul, itu konturnya sudah mulai rapat ya. Atau ke Kulon Progo, ke daerah Danggulan itu nanti konturnya akan rapat. Ya. Bila jarak antar kontur semakin rapat, topografi semakin curam. Ya. Oke. Untuk lembah dan punggung bukit, bentuk kontur cenderung huruf P. Ya. Kalian bisa amati nih dari peta rupa bumi, ini untuk mengetahui bukit atau lembah itu dari bentuk konturnya. Ya. Kalian nanti bisa amati dari sana. Kontur yang berbentuk konsentris tertutup menggambarkan suatu bukit atau cekungan. Ya. Lembah atau bukit itu tergambar atau bisa dikenali dari garis kontur yang konsentris. Ya. Kontur tidak akan memotong bangunan. Ya. Jadi ya, kalau ada bangunan di dalam itu nggak ada garis konturnya, ya. Tidak akan nabrak kontur. Ini contoh kontur yang rapat dan kurang rapat. Ini konturnya rapat ya, ini daerah konturnya rapat. Sedangkan ini relatif longgar ya, berarti ini datar, ini terjal. Ya. Ini relatif datar, ini terjal. Jadi kalau digambarkan, diproyeksikan ke bawah, empat potongannya, ini kalian biasa empat potongan. Empat potongannya, ya ini bisa digambarkan. Potongan dari sini ke sana tergambar nih. Tinggi 5, 10, 15, 20. Sedangkan dari sini ke sana, gambarnya seperti ini. Ya ini terjal, ini landai ya, dan ini tampak. Dan kontur bukit bisa digambarkan dari sini. Ya, semakin ke sana, angka konturnya semakin besar. Jadi gambarnya seperti ini. Ya, ini di bawah sana, ini di bawah sana, ini di bawah sana. Nanti akan tergambarkan bukitnya, ya, topografinya. Dan sebaliknya, kalau ini semakin sana, angkanya semakin kecil, berarti nanti gambarnya cekung seperti ini ya. Jadi kalau ini semakin kecil angka tingginya, gambar daerahnya seperti ini ya. Topografinya seperti ini. Ini penting kalian pahami kalau untuk merencanakan di perencanaan awal ini harus paham betul ya, jangan sampai membuat trase nabrak cekungan sama nabrak bukit tadi ya. Harus dihindari. Trase jalan, trase saluran itu menghindari nabrak-nabrak ini. Ya, kecuali kalau memang harus nabrak gunung ya, sehingga harus dibuat terowongan itu nomor sekian ya. Memang dari trase yang direncanakan kadang-kadang ya harus membuat terowongan misalnya. Bisa terjadi begitu. Apa arti penting garis kontur untuk pekerjaan konstruksi? Penentuan rute pada perencanaan jalan atau saluran irigasi. Ini penting sekali garis kontur. Ya. Sejalannya seperti apa kan ada syarat alinemen horizontal. Kalau untuk saluran irigasi ya ada syarat kemiringan supaya air mengalir sehingga perlu garis kontur. Kalau untuk menentukan dam ya, damnya di mana posisinya itu juga dibaca dari garis kontur ya. Dari garis kontur bisa dikenali itu bukit, sehingga dari perhitungan air mengalir dan rencana volume waduk maka bisa ditentukan damnya itu di mana lokasinya ya. Tapi ya tentu masih ada pertimbangan geotekniknya, geologinya dan seterusnya. Tidak hanya berdasarkan data ketinggian saja, tapi data ketinggian penting untuk menghitung volume air yang akan digenangi di bendungan tersebut. Menggambarkan bentuk irisan atau profil penampang pada arah yang dikehendaki. Jadi
Kalau ada peta kontur, kita bisa menggambarkan potongan memanjang, potongan melintang, atau potongan ke arah mana. Ya, rencana trase itu bisa direncanakan, itu potongannya bisa dibuat, atau gambar profilnya bisa dibuat. Menggambarkan isometrik dari rencana galian cut dan fill. Ya. Isometrik dari rencana cut and fill bisa digambarkan. Untuk menghitung volume galian timbunan, ya, nanti di belakang ada tugas untuk menghitung galian timbunan. Penentuan batas genangan pada waduk, ya. Garis kontur itu untuk menentukan batas genangan pada waduk. Ini saya juga pengalaman ini di Waduk Kedungombo itu dulu saya juga membantu dosen saya waktu itu untuk menentukan titik batas genangan. Setelah direncanakan oleh teknik sipil, kemudian ketinggian genangannya akan sekian, ya kami yang diminta bantuan untuk menentukan titik-titik batas genangan. Dengan water passing kita bisa menentukan titik-titik batas genangan. Nanti dari sana nanti akan bisa diketahui wilayah yang harus dibebaskan. Ya. Karena nanti kalau sudah diisi air akan tergenang, sehingga wilayah atau ada masyarakat yang di sana tergenang itu bisa dipindahkan. Ya. Tanah-tanah yang masih merupakan milik warga yang akan tergenang itu juga harus ganti rugi, dibebaskan. Dan menentukan arah drainase, tadi saya kasih contoh ya, untuk saluran irigasi primer, sekunder, tersier itu sangat penting. Informasi tinggi ya garis kontur itu ya. Kemudian mengetahui morfologi bentuk permukaan medan, ya, topografi tapak, gunung, bukit, lembah, dan tadi yang datar. Juga bisa digunakan untuk menghitung slope, lereng, atau gradien. Dari peta topografi bisa dihitung slope itu apa, lereng itu apa, gradien itu apa. Kalian tahu persis ini ya. Nanti ada contoh untuk menghitungnya. Kemudian untuk penggambaran kontur dengan interpolasi linier itu prinsipnya sederhana sekali. Jadi kalau mau menggambar secara manual, tidak pakai software, ini caranya seperti ini. Jadi misalnya ada data ketinggian di titik ini 90,7 misalnya. Di sini 92,5. Titik kontur 92 itu lokasinya di mana? Jadi yang harus dihitung D1. D1 berapa? Hingga ketemu titik ini 92. Kan kita menggambar garis kontur kan di angka-angka 92, nanti di sana ada 93 dan seterusnya. Nah, untuk menentukan letak titik ini dengan bantuan rumus 3 sederhana ini. D1 dibagi D2. D2 ini sudah diketahui dari data spotlight kan ada XYZ. Nah, XY-nya tahu, Z-nya tahu, berarti D2-nya tahu. Ya, beda tinggi ini tahu, T2 ini ya ini dikurangi ini dari data ukuran spotlight. Hingga T1 berapa? T1-nya ditentukan ya, karena kita akan menggambar garis kontur tinggi 92. Jadi ini 92. Ya, 92 dibagi T2. Ya, 92,5 dikalikan T2 ketemu D1. D1-nya berapa nanti bisa garis kontur 91 di mana? Ya, ini kira-kira di sini ya. Ini digambarkan ini. Ini 91. Dicari D-nya. D-nya berapa ya? D dibagi D sama dengan 91 dibagi 92,5 ya, sehingga ketemu D1-nya berapa. D1 itu untuk mengetahui letak titik yang punya ketinggian 91 itu di mana. Jadi nanti tinggal dipasang titik-titik di peta itu, titik 91 di sini, 92 di sini. Nanti kalau ini ada titik ini, di sini ada titik yang lain berapa, cari lagi yang 91 berapa di mana, 92 di mana. Nanti yang 92 dihubungkan, ketemu garis kontur 92.
Yang 91 dihubungkan nanti ketemu garis kontur, ketinggian dan seterusnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan slope, lereng atau gradien? Slope adalah garis antara titik A dan B. Slope garis antara titik A dan B adalah beta. Ini slope adalah beda tinggi antara titik B dibagi jaraknya. DH dibagi D. Ini adalah slope. Beta sama DH dibagi D dikali 100%. Ya, ini adalah slope. Ya. Arcus tangan ya. DH dibagi D itu arcus tangan. Beta arcus tangan dia pergi. Gradien. Kalau gradien untuk menyatakan kemiringan suatu bidang. Ya, besar gradien dinyatakan dalam slope ke arah barat timur dan utara selatan. Nah, besar gradien rumusnya seperti ini. Gradien E, Y sama dengan X slope kuadrat ditambah E slope kuadrat di akar. Slope-nya dihitung dari sini. Ya. Kemudian gradiennya dihitung menggunakan rumus ini. Arah gradien alfa sama dengan arcus tangan X slope dibagi Y slope. Ini gradien. Ini gradien ini yang menggunakan istilah ini juga kalian nanti ya. Gradien, slope, gradien. Ini contoh penggambaran kontur tadi ya. Tadi setelah dengan interpolasi linier misalnya dari titik 90,7, 92,5 angka 92-nya di TI ini ya. Antara 91 ya dengan 93,6 titik ketemunya 92 di sini. Antara 91 93,2 ketemunya di sini ya. Tinggal dibuka. Ini adalah garis kontur 92. Untuk garis kontur 94 ya ini bulan 94 ya. Antara 93 95 interpolasi ketemu di sini. 95 93 ketemu di sini misalnya ya. Antara 93 95 ketemu 94 di sini dan seterusnya. Ini ketemu garis kontur sama. Yang ini untuk garis kontur 93 gambarnya di sini. Ini cara penggambaran garis kontur yaitu dengan cara interpolasi linier dari tadi menggunakan rumus segitiga tadi. Ini sudah diselesaikan dengan software ya. Kalian pakai CivilCAD atau pakai MapCAD ini dari hasil pengukuran taksimetri itu sudah keluar koordinat X, Y, Z. Nanti di software sudah melakukan interpolasi linier sehingga konturnya sudah bisa dihitung. Nah, ini penggambaran garis kontur itu juga harus perhatikan ini valley line atau titik lembah atau ridge line atau titik punggung bukit ya. Ini harus diperhatikan. Ini adalah data tinggi-tinggi spot height hasil ukuran di lapangan, tingginya berapa, itu ada angka ketinggiannya. Nah, setelah menggunakan, nah kalau di software menggunakan segitiga ini ya untuk interpolasi liniernya. Ya, pakai triangle atau metode triangulasi. Biasanya interpolasinya menggunakan metode triangulasi. Ya, nanti akan bisa digambarkan garis konturnya. Ya. Ini adalah garis lembah. Ini akan digunakan sebagai acuan penggambaran kontur. Ingat, garis lembah akan menggambarkan huruf-huruf V seperti ini ya. Huruf-huruf V-nya muncul di lembah itu. Ya, sedangkan ini bukitnya ya, punggung bukitnya seperti ini ya. Hurufnya cenderung U. Sebetulnya kalau terjal sekali ya huruf V. Nah ini kebetulan nih gambarnya agak tumpul ya, punggungnya tidak terjal ya, masih bisa digunakan untuk berjalan. Kalau ini sudah ya mungkin ya masih bisa untuk berjalan. Ini hasil penggambaran kontur. Kalau software ya sudah mulus seperti ini garis konturnya. Kalau tangan ya dibuat halus. Tangan itu mau tidak mau ya harus dibuat halus seperti ini karena garis kontur itu kontinu ya, tidak patah-patah. Tugas berikutnya ini, ya,
disediakan data poligon dari tugas 1 sudah ada, ya. Di tugas 1 ada hitungan poligon, ya. Kemudian disuruh menggambarkan peta situasi, ya. Datanya nanti saya kirimkan lewat grup kita, ya. Jadi tugas 1 ditambah dengan tugas yang kedua ini untuk menggambarkan peta situasi, ya. Menggambarkan peta situasinya. Ngumpulnya juga nanti saat UTS saja, ya, saat UTS. Tidak dikumpulkan sekarang. Kalian juga boleh kerjasama, ya, boleh kerjasama. Tidak ada. Yang penting kalian tahu, yang penting tahu bisa kerjakan, kerjasama enggak apa-apa. Karena itu fungsinya untuk supaya tahu. Jadi ya boleh kerjasama, boleh tanya yang lebih tahu. Oke, saya kira materinya materi 67 tapi selesai di satu kali tatap muka. Nanti kita minggu depan barangkali saya akan lihat beberapa tugas yang sudah kalian buat, ya. Jadi tolong dibuat, ya. Saya akan coba lihat beberapa tugas yang sudah dibuat. Ya, saya kira itu materinya sudah habis. Jadi minggu depan kita barangkali evaluasi dari awal sampai minggu ke ini sambil melihat tugas yang sudah sempat dikerjakan, ya. Kemudian minggu depannya baru UTS. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tadi sempat putus-putus. Dan saya akhiri stop screen-nya. Kita lihat